Saya akan sedikit menerangkan tentang dunia peri ya. Dunia peri yang memang bukan dunia peri yang ada di TV-TV ya, tetapi di dalam kehidupan manusia pun sebenarnya peri-peri itu sudah ada ya. Kalau bahasa bahasa glamornya peri itu ya bisa dikatakan seorang tante girang ya. Jadi seorang wanita yang mampu menaklukkan laki-laki ya, yang memperbudak seorang laki-laki atau beberapa laki-laki ya. Dan ini unik sekali ya, peri ini unik sekali ya. Uh, Berpenampilan itu kalau di luar dia itu ibaratnya dia berpenampilan baik ya, muslimah, menggunakan jilbab atau segala macam lah. Karena pria ini rata-rata ya egois ya, dia tidak mau diketahui kekurangannya atau kesalahannya ya. Dia lebih banyak mengumbar hawa nafsu ya, menaklukkan laki-laki, suaminya atau siapapun. Bahkan seseorang yang beristri seorang peri itu bisa mati berdiri ya. Dalam artian begini ya, si peri ini sering membuat ulah atau terlalu berani ya di depan suaminya. Kadang-kadang dia bawa seorang laki-laki ataupun bersetubuh di depan suaminya, dan suaminya tidak berani untuk melarang ataupun marah karena dia sudah ditaklukkan oleh ya, kekuatan peri tersebut ya. Jadi lahir batin si suami itu dia nunduk ya 100%. Bahkan seorang peri itu uniknya begini, ketika dia kangen terhadap laki-laki ya, dia bahkan menyuruh suaminya untuk memanggil gitu. Aneh seperti itu. Jadi suami itu mati kutu ya. Ya ini banyak sekali sebenarnya yang terjadi Banyak terjadi berarti ya. Cuma terselubung ya. Kalau di kota-kota besar itu seorang pria dia sangat jelas ya, terlihat ya. Kalau di wilayah kita ya pedesaan mungkin banyak juga, cuma dia lebih terselubung ya. Ciri-cirinya seperti apa peri itu? Ciri itu dia secara khusus itu sulit diketahui ya cirinya ya. Cuma hanya orang-orang yang berpengalaman aja yang memang pernah menjumpai peri-peri tersebut ya, seperti saya beberapa kali ya memang berhubungan dengan peri ya. Dan kenapa saya bisa berlari, karena saya mempunyai background yang dulunya memang saya pemain cinta juga, dan saya tahu itu dia peri atau tidaknya gitu. Apakah sebelumnya Aki pernah dipelihara oleh peri? Oh tentu ya, saya pernah dipelihara oleh seorang peri waktu berada di Tangerang ya. Nah, ketika saya keluar dari rumah bersama dia, masyarakat menyangka kita tuh anak dan ibu ya, tapi sebenarnya ya kita adalah ada hubungan ya dengan peri ya. Dan tidak menutup kemungkinan seorang peri itu kadang-kadang ya mengajak kawin siri ya, supaya untuk legalitasnya ada. Padahal kalau seandainya dia bosan, mungkin dia tinggal juga dan ganti lagi. Itu peri itu. Bagaimana kita bisa terlepas dari peri? Intinya gini, jika kita ingin terlepas dari peri, satu, kita memang mesti punya ya background ya. Background dalam artian kita tuh background pemain cinta ya. Satu, yang kedua ya memang kalau pengen terlepas dengan pria, intinya harus rajin beribadah ya, untuk membentengi diri ya dari kekuatan negatif pria itu tersebut ya. Karena pria tersebut tuh ada satu energi yang sangat kuat di pria itu. Siapapun yang menempel dengan badannya, dia akan mudah terangsang ya dengan pria itu. Itu kelebihan pria tersebut ya. Makanya seorang pria itu rata-rata di atas 40 usianya. Dia nampak seperti orang-orang garis-garis muda ya. Akan tetap dia terlihat muda terus gitu. Contohnya teman Aki yang pernah menjadi korban peri, tolong diceritakan. Yang menjadi korban peri itu bahkan seumur hidupnya dia tidak akan pernah menikah lagi, satu ya. Yang kedua, dia akan mengalami kepahitan hidup. Dan karena apa? Karena selama berhubungan dengan peri, dia dijatah ya, apa artinya diperhatikan keperluannya, kebutuhannya, dimanja, disayang. Ketika dia dimanja dan disayang, maka dia tuh
tidak apa namanya terlalu tidak mau bekerja keras gitu ya, karena segala sesuatunya diperhatikan dari kesehatan, pakaian, makanan atau obat-obatan dia Dipelihara berarti. diperhatikan ya. Dipelihara seperti binatang tidak? Ya mungkin kalau seperti binatang ya mungkin juga ya, tapi seorang pria itu kadang-kadang begini ya, ketika dia udah merasa bosan dia mungkin akan ganti lagi. Dampaknya apa setelah terlepas dari peri itu kepada diri Aki sendiri? Ketika terlepas dari peri itu kita seolah-olah sehat ya, dari pikiran, mulai pikiran, jiwa itu kita memang awalnya selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin kita apa namanya akan sakit ya. Karena apa? Karena mengingat apa perhatiannya, kasih sayangnya, Kepikiran berarti. kepikiran. Rindu berarti. Begitupun permainan apa namanya Bercinta. bercintanya dia lebih hebat dari wanita biasa ya. Istimewa ya kalau menurut saya. Itu rasa barangnya seperti wanita-wanita biasa, apakah ada perubahan di dalam barangnya? Banyak sekali perubahan ya yang tidak mungkin saya ceritakan ya, karena gini ya, seorang pria itu menurut saya itu banyak kelebihannya karena dia merawat ya, Merawat apa? ya barangnya. Tentu dia akan lebih legit dan wangi segala macam lah ya. Bisa ngempot gitu. Ya mungkin karena dia sering ratus ya, main ratus, begitupun senam ya, senam seks ya gitu. Terus Apakah seorang pria itu punya suami? Ya rata-rata pria itu punya suami, karena itu suami itu dijadikan suatu tameng ya. Biar dia tidak terlihat begitu glamor ya. Kenapa dia punya suami? Karena suami tersebut bisa dia taklukkan ya. Dia tidak akan bisa bergerak apa-apa, tidak akan cemburu, karena mati kutu ya. Seorang suami pria itu kayak apa, kerbau dicokok hidungnya ya. Dia akan menurut, bertunduk lutut ya, bertekuk lutut ya kepada istrinya. pada istrinya. Hati-hati makanya itu kalau memilih seseorang itu ada ciri-ciri khusus ya. Pria itu dia tidak mau bergaul dengan orang-orang biasa, dan rata-rata lebih apa namanya ideal ya kalau bergaul aja ya, dia lebih apa namanya pilih-pilih ya. Seorang pria itu pilih-pilih dalam bergaul. Solusinya bagaimana supaya kita tidak tidak apa namanya tidak kena sama peri tersebut? Solusinya adalah gini ya, ketika kita terhubung dengan peri, sebenarnya frekuensi kita tuh sama ya. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa dipertemukan dengan peri kalau memang di badan kita itu tidak ada frekuensi yang mengarah kepada peri ya. Kalau intinya gini, kalau kita rajin beribadah ya baik gitu, dalam kehidupan sehari-hari kita berlaku baik ya. Apa artinya kita tidak akan, insya Allah kita tidak akan pernah ditemukan dengan peri tersebut ya. Apakah peri itu cantik? Rata-rata peri itu cantik ya. Dan rata-rata orang yang cantik itu memang rusak ya. Beda dia. Apa? Artinya dia selalu bersolek dan merias badannya, tubuhnya, wajahnya itu dia akan tetap merias ya, mempercantik diri ya. Karena untuk mendapatkan ya korban-korban sebenarnya. Apakah seorang peri itu menyadari bahwa dirinya itu telah kerasukan peri? Dalam artian dalam hal ini itu ada dua kemungkinan ya. Bisa dia tahu kalau dia peri, ada juga yang tidak tahu ya, yang sebenarnya dia dihinggapi peri ya. Peri ini jadi gini ya, peri ini biasanya lahir ya, mungkin dia lahir dari perkawinan atau pernikahan yang tidak sah ya, ataupun dari beberapa bapak yang memang dari perselingkuhan segala macam. Ketika dia besar ya, dia itu dari dia akan
berubah ya menjadi seorang peri ya, dari pernikahan yang tidak resmi atau segala macam itu, ataupun ada gen. Kalau seumpama ibunya seorang peri ya mungkin dia akan menurun pada anaknya jadi peri juga ya. Oke Ki, cukup untuk eh, cerita peri ini. Nanti kita lanjut lagi ke cerita peri part 2 ya.